Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nas Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nar. Allah berfirman, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengistimewakan kedudukan manusia melebihi kedudukan makhluk lainnya dengan menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan bagi manusia. Allah taala memerintahkan kepada manusia supaya memohon perlindungannya dari kejahatan setan. Allah adalah pemilik dan penguasa segala urusan dan yang berkuasa memberikan perlindungan kepada makhluknya. Dialah yang mampu memberikan perlindungan dan hanya dialah satu-satunya pemilik perlindungan itu. Karena itu dia wajib diibadahi oleh manusia. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, asbabun nuzul surat An-Nas ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah yang bersumber dari Ibnu Abbas rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami sakit parah, maka datanglah kepada beliau dua orang malaikat. Yang satu duduk di sebelah kepala beliau dan yang satu lagi di sebelah kaki beliau. Kemudian berkatalah malaikat yang duduk di sebelah kaki beliau kepada malaikat yang duduk di sebelah beliau, apa yang kau lihat? Ia menjawab, beliau terkena guna-guna. Kemudian dia bertanya lagi, apa guna-guna itu? Ia menjawab, guna-guna itu sihir. Kemudian dia bertanya lagi, siapa yang membuat sihirnya? Lantas ia menjawab, Labid bin Al-Asam Al-Yahudi, yang sihirnya berupa gulungan yang disimpan di dalam sumur keluarga si Fulan
di bawah sebuah batu besar. Datanglah ke sumur itu, timbalah airnya dan angkatlah batunya, kemudian ambillah gulungannya dan bakarlah. Kemudian pada pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ammar bin Yasir dan kawan-kawannya. Kemudian setibanya di sumur itu, tampaklah airnya berwarna merah seperti air pacar. Air itu ditimbanya dan diangkat batunya serta dikeluarkan gulungannya, kemudian dibakar. Ternyata di dalam gulungan itu ada tali yang terdiri atas 11 simpul. Dan kemudian surat ini Allah turunkan bersama surat Al-Falaq. Setiap kali Rasulullah mengucapkan satu ayat, maka terbukalah simpul itu. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak menerima pengabdian manusia. Dia pula satu-satunya zat yang berkuasa menetapkan kemaslahatan atau kemudaratan bagi manusia. Allah lah yang menjadikan manusia kaya atau miskin, hina atau mulia. Hanya Allah yang bersifat sempurna, yang Maha Esa dan Maha Kuasa dalam menghidupkan atau mematikan, mengadakan atau meniadakan. Jika memperhatikan kandungan surat Al-Falaq, dapatlah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berlindung kepadanya dari 4 perkara yang berhubungan dengan gangguan jasmani. Namun dalam surat An-Nas ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk berlindung dari gangguan yang sangat berbahaya bagi kehidupan rohani, yaitu gangguan setan. Apa saja yang berbahaya bagi rohani tentu perlu segera disingkirkan dengan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Gangguan rohani ini berupa godaan setan yang selalu menunggu-nunggu saat manusia lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu setan dengan serta-merta akan datang untuk membisikkan kejahatan dan menyibukkan manusia agar lupa dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apabila manusia tengah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, setan akan segah mundur teratur dan pergi menjauh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana wadi'un khatmahu 'ala qalbi ibni Adam, fa in dzakarallah hanasa wa in nasiya taqama qalbuhu fa dzalikal waswasil khannas." Sesungguhnya setan itu meletakkan belalainya pada hati anak Adam. Maka jika anak Adam berzikir kepada Allah, surut mundurlah setan. Jika anak Adam lupa berzikir, maka setan pun merasuki ke dalam hatinya. Hadis riwayat Abu Ya'la, di dalam sanadnya ada Adi bin Abi Amarah, ia seorang yang dhaif. Zikir dengan lidah semata tanpa diikuti oleh zikir hati masih menyimpan kemungkinan bagi manusia untuk tergoda oleh setan. Barang siapa yang berzikir dengan sepenuh hati, yakni menyertakan lisan dan hatinya, niscaya setan akan berputus asa dari menggodanya. Barakallahu li wa lakum. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Setan bisa berasal dari golongan jin ataupun dari golongan manusia.
Setan berupa manusia tampak jelas terlihat oleh mata, sedangkan setan dari kalangan jin tidaklah tampak oleh pandangan mata. Namun kejahatan keduanya dapat disingkirkan apabila manusia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan berupa manusia melakukan berbagai kejahatan, bekerja sama dengan manusia lainnya. Terkadang kejahatannya tersembunyi di dalam hatinya, sehingga ia dapat leluasa duduk bersama orang lain laksana sahabat yang jujur dan terpercaya. Padahal pada hakikatnya ia bermaksud melakukan kejahatan atau merusak akhlak dan akidah manusia lainnya. Sekiranya kaum mukminin mengetahui tipu daya setan, baik dari kalangan manusia ataupun jin, kemudian dengan sigap segera meminta perlindungan kepada Allah, maka setan pun akan segera meninggalkan kaum mukminin itu. Akan tetapi apabila manusia tidak mengetahui tipuan setan, tetapi malah menyambut tipuan itu, ia akan terperdaya oleh setan. Orang yang terperdaya akan memandang tipu daya setan sebagai nasihat yang perlu dilaksanakan, sehingga akhirnya terjerumuslah ia ke dalam kesesatan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitana ya'ti ahadakum fayaqul man khalaqas samaa fayaqul Allahu fayaqul man khalaqal ard fayaqul Allah fayaqul man khalaqallah fa idza wajada dzalika ahadukum falyaqul amantu billahi war rasul. Akan datang setan kepada kalian seraya bertanya, siapakah yang menciptakan langit? Maka jawablah Allah. Setan akan bertanya lagi, siapa yang menciptakan bumi? Maka jawablah Allah. Setan akan bertanya lagi, siapa yang menciptakan Allah? Sekiranya pertanyaan itu telah sampai ke sana, segeralah ucapkan, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat At-Tabarani. Masyarul muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya setan sangat berkuasa untuk menyesatkan manusia, kecuali mereka yang mendapat perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dikuasai oleh setan adalah orang-orang yang lalai dan mengabaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberi rahmat adalah orang-orang yang lisan dan hatinya tidak lepas dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang disebutkan terakhir akan selamat dari tipu daya setan yang menyesatkan. Masyarul muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Di akhir khutbah ini marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, lindungilah kami dari kelalaian berzikir kepadamu. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang selalu dapat memenuhi segala hakmu dan senantiasa memuji syukur kepadamu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masyarul muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.